Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita sekarang masih berada di tema 8 dan di subtema 2. Namun hari ini kita akan belajar muatan PKN. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita menuju slide. Tema 8, subtema 2, kelas 5, PKN. KD 3.3 menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Keunikan dalam keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan adat istiadat. Kita awali dari perbedaan upacara adat Bonga Padi. Adalah upacara tanam padi yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada upacara adat Tron Ubang, adalah upacara menanam padi berasal dari Aceh. Kemudian ada sedekah laut. Dilaksanakan oleh nelayan di Banyuwangi, upacara pelepasan sesaji ke laut sebagai bentuk terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hasil laut yang melimpah. Upacara sedekah bumi. Upacara permohonan agar panen melimpah berasal dari Indramayu, Jawa Barat. Keanekaragaman adat istiadat dalam masyarakat, ada keanekaragaman rumah adat. Setiap suku memiliki ciri bentuk bangunan rumah yang khas yang mencerminkan identitas dan kondisi lingkungan sekitar atau kondisi alam sekitar. Kedua, kesenian daerah. Setiap daerah juga mempunyai tari tradisional masing-masing yang mempunyai makna yang berbeda-beda. Kita awali dari rumah adat. Ini adalah rumah adat Tongkonan, berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat Tongkonan berbentuk panggung dan biasanya rumah-rumah adat dari daerah lainnya yang juga berbentuk panggung itu adalah salah satu tujuannya untuk menghindari dari serangan dari binatang buas. Rumah adat Betang, Dayak, Kalimantan Tengah, ini juga berbentuk rumah panggung. Ketiga, rumah adat Joglo berasal dari Jawa Timur. 4. Rumah Krong Bade dari Aceh. 5. Rumah Gadang dari Sumatera Barat. 6. Rumah Hanoi dari Papua. 7. Rumah Rakit berasal dari Palembang dan Bangka Belitung. 8. Rumah Gapura Candi Bentar dari Bali. 9. Rumah Lamin berasal dari Dayak Kalimantan Timur. 10. Rumah Bubungan Tinggi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 11. Rumah Sasak dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. 12. Rumah Baruniang dari Wairebo, Nusa Tenggara Timur. 12. Rumah Baileo dari Maluku. Nah, itulah tadi bentuk-bentuk dari rumah adat yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Sekarang kita menuju kesenian daerah. Kesenian daerah ada seni tari. Tari daerah memiliki makna yang berbeda-beda. Misalnya, tari saman bermakna menghormati tamu. Tari piring bermakna kegotong royongan dan masih banyak sekali tari-tari daerah yang memiliki makna yang berbeda-beda. Kedua, ada seni suara. Setiap daerah memiliki beraneka ragam lagu-lagu daerah. Misalnya, Apuse dari Papua, Kicir-kicir dari Betawi, Bungong Jumpo dari Aceh, dan lainnya. Selanjutnya, seni musik. Misalnya, gamelan dari Jawa, angklung dari Sunda, saluang dari Minangkabau, kulintang dari Minahasa, tifa dari Maluku, dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, seni kriya. Dibedakan menjadi dua, yaitu ada seni ukir dan seni pahat. Seni ukir biasanya digunakan untuk menghias rumah adat dan untuk menghias benda-benda upacara adat. Sedangkan seni pahat digunakan untuk pahatan relief dan patung-patung candi. Selanjutnya, seni sastra. Seni sastra tradisional yang berkembang di Indonesia berasal dari cerita rakyat, kesusastraan zaman Hindu-Buddha,
dan kesusastraan zaman Islam. Misalnya, yang merupakan cerita rakyat, Malin Kundang dari Minangkabau, Sangkuriang dari Sunda, Roro Jonggrang dari Jawa Tengah, Putri Cendana dari Nusa Tenggara Timur, sedangkan yang merupakan kesusastraan zaman Hindu-Buddha ada Arjuna Wiwaha, Ramayana, dan Mahabharata. Dan yang merupakan kesusastraan dari zaman Islam, misalnya ada Babat Tanah Jawi, Sejarah Melayu, Bustanus Salatin, Gurindam 12. Selanjutnya ada seni pertunjukan. Yang pertama adalah tarling, yaitu pentas sandiwara di Cirebon yang menggunakan gitar dan seruling. Dua, rudat, yaitu seni tari dan menyanyi di Jawa Barat diiringi rebana dan lagu-lagunya berisi ajaran Islam. Tiga, wayang golek, yaitu pertunjukan wayang kayu dari Jawa Barat. 4. Wayang kulit dari Jawa Tengah. Ceritanya berisi kisah Ramayana dan Mahabharata. 5. Longser, yaitu pertunjukan lawak dan cerita rakyat dari Kalimantan. 6. Ludruk, yaitu pertunjukan drama rakyat dari Jawa Timur. Ceritanya biasanya mengambil kehidupan tokoh-tokoh tertentu. 7. Ketoprak, yaitu pertunjukan drama rakyat dari Jawa Tengah. Isi ceritanya adalah kisah kerajaan Majapahit, Mataram, dan legenda rakyat Jawa. 8. Didong, yaitu pertunjukan tradisional suku Gayo di Aceh. Pertunjukan ini diiringi lagu dan tari. Selanjutnya adalah perbedaan mata pencaharian penduduk. Yang pertama ada pegawai negeri sipil, BUMN, dan TNI Polri. Contohnya, pegawai di kantor kementerian dan kantor pemerintahan lainnya, guru, dokter, pegawai BRI, atau pegawai bank yang milik negara, PLN, Telkom, TNI, Polri. Selanjutnya ada wira swasta dan wira usaha. Contohnya, pemilik bengkel, pengacara, sopir angkot, dokter yang buka praktek sendiri di rumah, penjual sayur di pasar, petani, nelayan, perias pengantin, pemilik UMKM, pemilik toko, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pegawai swasta. Contohnya pekerja tambang, buruh pabrik, penjaga toko atau pramuniaga, pegawai hotel, pekerja pada jasa pengiriman barang, pilot dari maskapai swasta, dan lain sebagainya. Sekarang tugas buat kalian, sebutkan 10 pakaian atau baju adat beserta daerah asalnya. Ditulis di buku tulis, diberi nama, difoto yang terlihat namanya, kemudian dikirim ke WA Teacher DK. Nah, itu saja dari Teacher anak-anak. Semangat mengerjakan tugas dan jangan lupa selalu pesan Teacher untuk tetap rajin beribadah, semangat belajarnya, dan rajin membantu ibu. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.